Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman pemilih, kembali lagi di Ngobras, ngobrol santai dan mencerdaskan bersama KPU Kota Kendari. Senang sekali pada kesempatan kali ini akan kembali dipandu oleh saya, Nada Qurratul Ain, dan topik kita mengenai peran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam proses pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. Sebelum masuk ke pembahasan kita, saya ingin mereview kembali dan menyegarkan kembali ingatan kita mengenai apa sih pemutakhiran data pemilih berkelanjutan itu. Sesuai dengan peraturan KPU nomor 1 tahun 2025, pemutakhiran data pemilih berkelanjutan atau yang selanjutnya kita sebut dengan PDPB merupakan kegiatan memperbaharui data pemilih berdasarkan DPT pemilu atau pemilihan terakhir yang telah disinkronisasikan dengan data kependudukan secara nasional, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Nah, pada saat penyelenggaraan PDPB ini, KPU Kota Kendari melakukan berbagai koordinasi dengan berbagai pihak terkait. Dalam hal ini, terkhusus lagi dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Disdukcapil Kota Kendari sebagai pengolah dan sumber data kependudukan di Kota Kendari. Nah, untuk itu teman pemilih, bersama kami telah hadir Bapak Dudi Lewani SSTP MSI selaku Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kendari. Selamat pagi menjelang siang Bapak. Pagi juga Bu. Bagaimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah baik. Oke Pak Dudi, sebelum masuk ke topik kita hari ini Pak, ada baiknya mungkin untuk saya dan teman pemilih di rumah mengetahui profil dari Pak Dudi Lewani sendiri. Mungkin bisa diceritakan Pak, apa saja pengalaman Bapak sebelum menjadi sekretaris di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kendari, dan mungkin hal-hal apa saja Pak yang memotivasi Bapak untuk sampai ke posisi saat ini. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dudi Lewani SSTP MSI. Jabatan sekarang Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kendari. Saya menjabat sebagai sekretaris ini sejak tanggal 16 Maret 2023. Sebelumnya saya dari Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Kendari. Saya bertugas di BKPSDM itu hampir 15 tahun. Jadi sejak saya selesai pendidikan S2 dari 2007, saya sudah di BKPSDM. Dan di BKPSDM saya sebagai kepala seksi pengembangan kompetensi aparatur, kemudian pindah sebagai kepala bidang pengadaan pegawai, dan setelah itu pindah lagi menjadi kepala bidang pengembangan kompetensi aparatur. Nanti setelah itu 16 Maret 2023 baru saya pindah sebagai sekretaris Dinas Dukcapil. Oke Pak, mungkin langsung saja kita masuk ke topik bahasan kita Pak. Dalam konteks non tahapan yakni pemutakhiran data pemilih berkelanjutan, bagaimana bentuk dukungan dan sinergi antara Disdukcapil dengan KPU Kota Kendari sejauh ini Pak? Ya, terima kasih. Alhamdulillah selama ini saya rasa koordinasi kami dengan KPU Kota Kendari alhamdulillah berjalan lancar, dan senantiasa kami selalu berkoordinasi. Adapun bentuk dukungan kami itu seperti kalau ada permintaan data terkait misalnya jumlah penduduk, karena jumlah penduduk untuk Dinas Dukcapil itu kami menunggu juga informasi dari pusat, karena untuk jumlah penduduk itu setiap tahunnya terbagi 2 semester. Semester 1 itu di bulan Juli, sedangkan untuk semester 2 itu di bulan Desember. Jadi sekarang kan siaknya itu siak terpusat, bukan kayak dulu siak terdistribusi. Kalau siak terdistribusi itu Dinas Dukcapil masih istilahnya ada server terkait data penduduk, tapi sekarang kan sudah tidak lagi, semua server itu di pusat. Jadi mengenai jumlah penduduk dan segala macamnya terkait data kependudukan itu semuanya di Dirjen Dukcapil, seperti itu. Oke Bapak, berarti semuanya sudah terpusat datanya. Terpusat ya. Pertanyaan selanjutnya Pak mengenai perubahan
atau updating data. Apakah Disdukcapil secara rutin melakukan updating data terkait perubahan domisili warga, terutama penyesuaian elemen data kependudukan yang seringkali ada perbedaan Pak dengan data daftar penduduk potensial pemilih pemilu atau DP4? Ya, kalau mengenai updating data itu kita tidak bisa melakukan secara otomatis karena updating data itu sesuai dengan permintaan dari masyarakat sendiri. Karena kan kami tidak memiliki, istilahnya dalam satu kelurahan itu kita tidak ada basis datanya, kakaknya mungkin ada jumlah kakak dengan jumlah penduduk yang ada di satu kelurahan. Tapi kan kita tidak memiliki data si A, kepala keluarga si A ini anggota keluarganya berapa orang, niknya juga kami tidak bisa Jadi untuk updating data itu sesuai dengan permintaan dari masyarakat. Umpamanya kayak sekarang ini kan ada perubahan RT RW. Yang baru melapor ke saya itu baru Kelurahan Bende. Mereka ada perubahan RT RW. Jadi kalau ada laporan kami lakukan updating data seperti itu. Tapi secara umumnya ini kami menyarankan kepada masyarakat, umpamanya ada perubahan elemen data di dalam kartu keluarga, misalnya yang tadinya belum bersekolah dan sudah bersekolah, itu kalau bisa langsung diupdating seperti itu. Atau ada yang dari anggota keluarga sudah menikah atau ada yang sudah bercerai, itu segera melakukan updating data seperti itu. Pertanyaan selanjutnya Pak, kalau misalnya nih Pak terjadi ketidaksesuaian RT RW, apakah warga bisa melakukan pembetulan langsung ke kelurahan atau harus melalui proses administrasi di Disdukcapil? Seberapa cepat Pak biasanya proses koreksi atau pembaharuan data tersebut dapat dilakukan? Nah, baik. Terkait updating data seperti RT RW, masyarakat tidak perlu ke kelurahan. Sekarang kan di Kota Kendari ini dari 11 kecamatan itu ada UPTD Capil di setiap kecamatan. Jadi kalau ada perubahan seperti itu, bukan saja perubahan RT RW, masyarakat bisa langsung ke UPTD Capil yang ada di setiap kecamatan. Seperti itu, Bu. Seberapa lama Pak prosesnya biasanya? Kalau untuk updating data cepat sih, Bu. Tergantung, alhamdulillah sekarang jaringan tidak sering ngadat. Dan kemarin kan sejak bulan 2 2025 itu kan kami sedikit ada problem karena jaringan komunikasi data kami yang kami gunakan di UPTD itu sudah diputuskan, tidak dibayarkan lagi karena pembayarannya kan pusat. Jadi kemarin sempat diputuskan, jadi pelayanan itu dialihkan semua ke kantor pusat Dinas Dukcapil Kota Kendari. Alhamdulillah per 1 Oktober 2025 ini kami sudah mendapat informasi kalau pelayanan bisa lagi dilakukan di kecamatan. Jadi kenapa kami ada UPTD? Supaya lebih mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Karena kan kita tahu walaupun luas wilayah di Kota Kendari ini bisa terjangkau dalam tidak cukup 1 jam, supaya yang dari Nambo ke Dinas Dukcapil yang ada di kantor balai kota kan waktunya mungkin tidak lama, tapi kalau repotnya kalau umpamanya mereka masyarakat berurusan sementara dokumennya ada yang kurang satu, itu kan kasihan kalau masyarakat bolak-balik seperti itu. Makanya diadakan UPTD supaya lebih mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Berarti pada saat masyarakat melakukan perubahan data di kelurahan atau di UPTD tadi, datanya itu langsung berubah ya Pak di pusat? Iya, hari itu juga bisa berubah. Oke Pak. Kita langsung ke pertanyaan selanjutnya lagi Pak. Kita tahu bahwa masyarakat sekarang itu cukup dinamis Pak. Apalagi banyak yang tinggal di kompleks perumahan yang baru, yang kadang belum tercatat resmi RT RW-nya. Nah, bagaimana strategi dari Disdukcapil menghadapi kondisi semacam ini agar rumah-rumah yang tadinya di kompleks perumahan itu belum ada RT RW-nya jadi bisa tercatat RT RW-nya begitu Pak, tidak tertinggal datanya? Baik, memang kita sadari bersama bahwa di Kota Kendari ini banyak perumahan-perumahan baru yang muncul. Dari sini memang kami meminta peranan dari istilahnya
lurah atau camat bisa mengupdate data terkait RT RW bagi perumahan-perumahan yang baru. Karena memang kami temukan juga ada masyarakat yang ingin pindah ke alamat sesuai dengan tempat tinggalnya sekarang, dan itu adalah perumahan yang baru, mereka tidak tahu RT RW-nya. Jadi biasanya kami sarankan kepada masyarakat, coba tanya di sekitarnya warga yang sudah memang bertempat tinggal di situ, yang bukan bukan di dalam kompleks itu, coba ditanya itu RT RW berapa. Jadi kita dasarnya itu saja dulu, yang rumah sekitar situ. Jadi kalau ada itu kita bisa langsung proses. Umpamanya kalau 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 memang warga sekitar juga mungkin ada yang tidak tahu, setelah mereka bertanya, mungkin kami ambil ambil kesimpulan, kita kasihkan RT 1 RW 1 saja sesuai dengan itu. Adapun nanti perubahan datanya setelah itu mereka sudah tahu RT RW-nya, ya sambil jalan kita perbaiki lagi seperti itu. Berarti perubahan RT RW-nya juga Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil juga Pak yang yang kayak menetapkan RT RW-nya. Oh bukan, bukan. Karena kalau yang menetapkan kan pemerintah kota. Kita tidak bisa menetapkan bahwa oh di tempat ini dia harus RT RW seperti ini, tidak bisa. Seperti Berarti itu. di pemerintah kota terlebih Iya, dahulu ya Pak. iya. Oke Pak. Nah, pertanyaan yang satu ini cukup menarik Pak. Sering muncul keluhan di lapangan, ada warga yang sudah meninggal dunia tetapi datanya masih tercantum dalam daftar pemilih. Nah, apa penyebab utama hal ini dapat terjadi dan bagaimana mekanisme perbaikannya dari sisi Disdukcapil Pak? Seperti di Taspen itu, kalau ada apa dia pegawai atau segala atau karyawan pada saat mengurus pensiun dari pihak ahli warisnya, itu paling diminta surat keterangan kematian dari kelurahan. Dari situ mereka pikir, oh data-data keluarga saya ini sudah terhapus. Ternyata tidak. Untuk penghapusan data di sistem Dinas Dukcapil itu harus dengan mengeluarkan akte kematian. Dan dari situ mungkin karena warga juga mungkin kurang pemahaman atau bagaimana, akhirnya mereka tidak mengurusnya. Karena mungkin urusan saya sudah selesai. Eh, eh, apa istilahnya kayak tadi pensiun ahli warisnya sudah terima pensiun dari surat keterangan itu. Jadi untuk apalagi saya urus ini akte kematian keluarga saya. Jadi itu mungkin tingkat kesadaran masyarakat pada saat itu mungkin masih rendah, sehingga mereka tidak mau mengurus karena kebanyakan yang mengurus itu kecuali ada kepentingannya, misalnya kayak tadi pensiun, ahli waris. Saya ada istilahnya harta yang ditinggalkan oleh almarhum atau almarhumah, misalnya tanah, pada saat mengurus untuk balik nama atau apa, kan dari pihak BPN pasti meminta akte kematian, bukan keterangan kematian. Jadi seperti itu. Kemarin pada saat sebelum pelaksanaan pemilu memang kami ada diberikan data oleh KPU sekitar 2000 itu data pemilih yang sudah dinyatakan meninggal tetapi datanya masih ada dalam daftar untuk pemilih. Itu kan kami sudah cross check data yang ada, kami pisah sesuai kecamatan yang ada di Kota Kendari, dan kami meminta kepala UPTD dan anggotanya untuk cross check di lapangan apakah betul yang bersangkutan sudah meninggal atau belum. Dan kami memang ketemukan ada yang sudah dinyatakan meninggal dalam daftar pemilih itu, tapi ternyata kenyataannya orangnya masih ada. Dan kemudian kalau yang memang sudah betul-betul meninggal, kami sarankan supaya keluarganya bisa mengurus akte kematian. Tapi kan kembali lagi ke masyarakat, mungkin mereka merasa repot atau bagaimana, jadi tidak mengurus akte kematian tersebut. Oke Pak. Tidak terasa Bapak, ini kita sudah sampai ke pertanyaan terakhir. Nah, apa mungkin pesan-pesan atau harapan dari Bapak kepada masyarakat agar data kependudukan mereka selalu mutakhir dan tidak menimbulkan persoalan dalam daftar pemilih, khususnya dalam proses pemutakhiran data pemilih berkelanjutan dan umumnya untuk pemilu dan pilkada yang akan datang? Baik. Saran saya yang pertama, untuk masyarakat, khususnya masyarakat Kota Kendari,
dalam berurusan terkait administrasi kependudukan jangan menggunakan calo, karena pasti kalau menggunakan calo ada biaya yang harus masyarakat keluarkan. Kalau masyarakat sendiri yang berurusan ke Dinas Dukcapil, insya Allah gratis semuanya dan pasti cepat dilayani. Seperti itu. Yang kedua, kalau ada perubahan data, masyarakat bisa segera mengupdate-nya. Kan sekarang pelayanan sudah lebih dekat, ada UPTD, sudah berjalan seperti biasa. Apapun bentuk perubahan itu segera dilakukan dilakukan updating data, karena begitulah kalau ada masyarakat yang pindah-pindah domisili begitu, nanti ada kepentingannya baru merasa baru saya mengurus. Seharusnya pada saat dia pindah, misalnya ke masalah terkait perumahan seperti itu, pada saat mereka pindah, pada saat itu juga mereka seharusnya mengurus perubahan domisili sesuai dengan alamat yang sekarang. Demikian. Oke Bapak, terima kasih telah berkenan hadir dan berbagi informasi mengenai data kependudukan dengan kami. Semoga selalu sehat selalu dan semoga semakin sukses ke depannya, amin, Pak. Amin, amin. Oke teman pemilih, mungkin itulah tadi pembahasan kita mengenai peran Disdukcapil dalam pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. Saya Nada Quratul Ain dan staf yang bertugas pamit undur diri dan akan saya tutup dengan sebuah pantun. Sungguh, penggunungan itu membumi, ikat itu selalu dalam pikirmu. Terima kasih, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.